Fufu Fafa maksulin saja. Nah gitu. Hei anjing, anjing bangsat Roy Suryo, kalau kamu bisa maksulin Gibran, potong kontol saya ya. Orang muka monyet gitu kok. Kamu itu cuman ganti nyamin Rais kuar-kuar doang, nggak ada nyatanya. Semakin Anda berkuar-kuar, semakin rakyat membencimu dan membenci keluargamu semua. Soalnya keluargamu adalah, kamu ini adalah keturunan anjing. Bapakmu, ibumu dulu dentot anjing, makanya punya anak kayak bajingan kamu itu. Kamu kan bajingan kan, maling panci, menteri IT lasu kamu itu. Monyet lo. 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa. Roy Suryo, tukang maling panci lu. Gak usah banyak bacot, pantesan lu ngebet banget ngebahas Fufafa. Rupanya lu mau menjatuhkan nama baik Gibran ya. Ya kan? Menjatuhkan nama baik Gibran untuk menutupi kebusukan bos lu, si Tom Lembong. Si Tom Lembongnya aja udah kena sekarang tuh. Monyet lu banyak bacot lu. Roy Suryo tukang maling panci lu. Lu gak usah banyak bacot, tolol bego lu. Banyak bacot ngebahas Fufafa yang gak penting, gak ada guna. Lu mendingan ngebahas bos lu tuh si Tom Lembong. Bacot lu, gerombolan si Anies Baswedan, lu tukang maling duit negara lu. Sekarang sikat orang-orang yang tukang maling duit negara tuh, termasuk si Anies Baswedan kena juga ntar lo. Udah jelas itu bosnya si Anies Baswedan tuh si Tom Lembong. Roy Suryo tukang maling panci. Nggak usah banyak bacot lu, goblok, tolol, bin bodoh lu. Monyet tuh banyak bacot. Oke guys ya, sangat mengerikan sekali ya mendengarkan kata-kata netizen tadi yang ditujukan untuk Roy Suryo ya. Ya, mudah-mudahan kalau dia mendengarkan kata-kata dari netizen seperti ini menjadi sinyal bagi dirinya untuk lekas bertobat ya. Dan Roy Suryo ini kalau saya perhatikan guys ya, semakin hari dia semakin menunjukkan karakter seperti anak kecil. Kemarin dia sempat melakukan adegan nih Petruk, lalu kemudian ada seutas tali dia gantungkan di leher Petruk, dan dia katakan ya itu sebagai simbolis untuk nanti mereka menggantungkan Pak Jokowi ya. Lalu sekarang dia mencoba menyindir, mengejek-ejek Mas Gibran dengan Fufafa ya. Jadi Fufafa ini adalah senjata yang saat ini mau digunakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya agar dengan segala daya dan upaya untuk bisa menggulingkan Gibran ya. Jadi kelompok mereka ini hanya mau menerima kepemimpinan dari Pak Prabowo, sedangkan Mas Gibran itu mereka tolak dan sekarang berusaha mati-matian agar Mas Gibran ini dicopot oleh Pak Prabowo ya, atau diadili ya. Kalau Mas Gibran diadili, bisa jadi mindset mereka bahwa akan mudah juga untuk mengadili Pak Jokowi dan juga keluarga-keluarga dari Pak Jokowi ya. Nah guys, seperti biasa apa yang mereka niatkan itu, apa yang mereka usahakan itu dari dahulu kala sampai dengan saat ini itu tidak pernah berhasil. Bagaimana mereka berusaha untuk memaksulkan Pak Jokowi, people power, dengan berbagai daya dan upaya mereka, mulai dari ijazah palsu lah ya, demo-demo, isu PKI, fitnahan dan sebagainya yang tidak pernah berhasil. Sekarang mau dicoba kepada Mas Gibran, dan saya pastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya sia-sia dan tidak berhasil. Oke, kita dengarkan dulu, ini masih ada kata-kata mutiara untuk Roy Suryo berikut ini. Fufafa maksulin saja. Nah gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, bapaknya Fufafa itu dulu. Sulkan Fufafa. Sebenarnya Maling panci, maling panci. Roy Suryo kerjaannya maling panci. Diangkat jadi menteri malah nyolong panci.
Itulah kelakuan si Roy Suryo. Roy Suryo maling panci, gua ketik di Google aja muncul nama Roy Suryo yang keluar gambar panci karena lu pelaku kejahatan nyolong panci. Malu-maluin mertua lu. Lu malu-maluin mertua itu lu, Roy Suryo. Ahli IT apa lu? Masa ahli IT waktu dulu kasus si Ratna Sarumpait katanya kena tonjokan, rupanya dia pakai masker. Itu kan hasil IT-nya lu. Geblek nih dasar si Roy Suryo nih. Roy Suryo, lu tahu nggak si Tom Lembong sekarang kena ya? Lu bahas dia aja, Roy Suryo. Lu berani nggak? Lu ngebahas si Tom Lembong yang korupsi dan sekarang mau dipenjara seumur hidup. Lu bahas dia aja daripada ngebahas fufu papa Roy Suryo. Tukang maling panci. Lu mendingan ngebahas si Tom Lembong lagi viral. Ngapain ngebahas fufu papa, nggak penting. Itu aja Roy Suryo. Ahli IT ini, kalau gua ahli IT nih, gua aja bisa tahu isi otak lu pakai sistem gua. Otak lu nih setelah gua lacak pakai sistem IT gua, ternyata otak lu isinya tai. Roy Suryo, goblok lu, tolol dengerin nih. Gua ahli IT bukan lu. Lu kan ngaku ahli ahli IT ya, lu katanya ya. Bacot lu, ngibulin orang lu, kerjaannya lu. Fufu Fafa maksulin saja. Gitu. Setuju untuk Izin stage video ini ya. Hai, Pak Menpora. Oh, mantan Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia Raya dan mengambil banyak perabotan termasuk panci dari kantor, dari stadion, dibawa ke rumah. Dan kayaknya pernah deh dilaporkan seseorang kemudian masuk bui. Apa sih manfaatnya mau mengadili Pak Jokowi? Beliau sudah purna tugas. Apa manfaatnya mengadili beliau? Mau angkat masalah ijazah, masalah kebijakan dan lain-lain, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena memang beliau sudah pulang ke Solo. Sudah tenang hidupnya, mau Anda usik lagi? Anda tidak akan pernah berhasil melakukan ini. Karena kami rakyat Indonesia akan membela beliau mati-matian. Karena beliau orang baik. 7.000 kilometer jalan tol sudah dibangun. 50.000 jalan nasional sudah dibangun di masa kepemimpinan beliau. 40 bandara. 50 bendungan. Mungkin kebalik ya. 50 bandara, 40 bendungan sudah beliau bangun. Kartu Indonesia Pintar yang membuat banyak sekali masyarakat Indonesia dari kalangan menengah ke bawah bisa kuliah gratis, tis. Harusnya Anda ikut sekalian, ambil S3. Jangan cuman kuliah S1 dan S2 yang tidak linear, Anda dibilang pakar. Kalau pakar, menurut saya, Anda harus mengajar S2 dan S3, bukan mengajar sekelas diploma. Kalau Anda memang pakar, harusnya Anda meneliti hal-hal yang sifatnya keilmuan, bukan meneliti, melototi film-film BF. Dari artis-artis yang lagi booming, hanya nebeng supaya namanya tetap terkenal. Dan sekarang Anda ingin memakzulkan Pak Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden yang terpilih. Hai mantan Menpora yang gak hafal lagu Indonesia Raya. Kominfo sudah menyatakan bahwa Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Dan kalau cuma punya akun saja atau akunnya dipakai orang lain, itu hal yang biasa. Akun aja bisa dibajak kok.
zaman IT itu kan keahlian Anda. Atau jangan-jangan Anda sendiri yang bikin akun itu. Katanya Anda pakar IT. Keren ya, pakar IT. S1 ilmu sosial, S2 magister kesehatan. Apa hubungannya dengan IT ya? Tapi kalau Anda suruh melototin video-video, Anda paling gercep. Orang lain yang pakar sekalipun, pakar asli nih, dianggap lewat. Itulah Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan saat ini. Yang koar-koar namanya tetap dikenal dan dikenang masyarakat Indonesia. Dikenal dan dikenang hal yang baik itu membanggakan. Tapi kalau dikenal dan dikenang hal yang tidak baik, itu namanya bunuh diri. Anda mempermalukan anak-anak Anda. Anda mempermalukan istri Anda yang membanggakan Anda. Nanti pada saat Anda sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini, masyarakat mengenang Anda adalah orang yang suka ngomong sambil cengengesan, orang yang menganggap dirinya pakar walaupun itu bukan pakar, dan orang yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, yang mengambil panci dan peralatan dari Kemenpora dan stadion dibawa pulang, itu yang diingat sampai kapanpun. Bukan kebaikan Anda, bukan keberhasilan Anda, tetapi hal negatif yang Anda miliki yang akan muncul sampai akhir nanti. Dan itu bakalan membuat anak-anak Anda terbunuh secara karakter sepanjang hidupnya. Ingat, Bapak mantan Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia Raya? Tidak usahlah Anda berjuang terus untuk membuat Bapak Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan dan Bapak Jokowi diadili. Sudah duduk diam, bekerjalah yang benar. Kalau Anda ingin dikenal baik oleh bangsa Indonesia, lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat bangsa Indonesia bangga dengan Anda. Jadi nggak usah bermimpi mau mengadili Bapak Jokowi dan mau memakzulkan Bapak Wakil Presiden terpilih saat ini. Karena kami selaku orang-orang yang mencintai Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo serta keluarga mereka tidak akan pernah terima. Salam waras. Tuh Mas Roy Suryo, dengarkan omelan dari ibu-ibu untuk Anda, nasihat bijak untuk Anda ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham nasihat-nasihat dari netizen untuk Anda. Nah guys, untuk Pak Roy Suryo ya, saya bingung ya, dulu siapa yang rekomendasikan dia untuk masuk dalam jajaran kabinet ya, atau masuk menjadi Menpora. Untuk orang seperti dia sangat tidak layak guys ya, karena dasar kecil aja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dia nggak hafal ya. Dan orang kalau nggak hafal lagu Indonesia Raya, padahal dia lahir kecil besar berak pun di Indonesia ya, cari makan di sini, tapi nggak hafal lagu Indonesia Raya, itu menandakan nasionalisme dia sangat tipis ya. Orang-orang seperti ini kalau diajak bekerja sama dengan orang asing untuk mau merugikan negara, itu mudah banget ya. Karena apa? Karena dasar kecintaan dia terhadap negara itu sangat-sangat tipis ya. Ya itu dibuktikan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di stadion disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, lalu Roy Suryo tidak hafal. Wah, ini sesuatu yang sangat memalukan seumur hidup ya bagi Roy Suryo ya. Dan Roy Suryo jangan lupa bahwa kasus pancinya itu ya, nah ini juga kejadian yang mungkin akan membuat Roy Suryo malu juga seumur hidupnya.
upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif. Bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufufafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin
menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda, tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan, karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia. Oke guys ya, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Bapak ini, bahwa kita jangan terpengaruh dengan daya upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo and the gang ya. Jadi apa yang mereka upayakan itu pasti berujung sia-sia ya. Dan segala motivasi yang dilakukan dengan ketidakjujuran ya, motivasi yang diselimuti dengan niat yang busuk, yang mau menjatuhkan orang lain, itu memang tidak akan pernah berhasil. Nah, ini dapat kita lihat guys ya, masa kepemimpinan Pak Joko Widodo ya. Pak Jokowi dulu mau ditumbangkan oleh pasukan-pasukan Amin Rais ya, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, lewat segala cara guys ya. Dari mulai menyebarkan bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan PKI, Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, bahkan mereka sampai membawanya itu ke pengadilan dengan maksud mau menggulingkan Pak Jokowi. Nah, usaha itu tidak berhasil, lalu kemudian mereka menggunakan segala daya upaya dengan gerakan people power ya, dan dengan berbagai demonstrasi yang terus dilakukan secara masif dalam upaya untuk memaksulkan Pak Jokowi. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, usaha mereka sia-sia ya. Dan Pak Jokowi toh pada akhirnya beliau purna tugas, turun dengan sangat terhormat sekali, bahkan beliau kembali pulang ke kampung halamannya di Solo itu dengan prosesi yang sangat meriah dan khidmat guys ya. Pulang diantar dengan pesawat dari TNI Angkatan Udara yang kiri kanannya itu didampingi dengan pesawat jet tempur Sukhoi guys ya. Dan oleh Najwa Shihab sampai harus mengatakan bahwa Pak Jokowi nebeng saking iri hatinya guys ya. Dan itulah guys ya, sekarang Mas Gibran sudah menjadi wakil dari Pak Prabowo. Mereka hanya menginginkan Pak Prabowo, tapi mereka tidak menginginkan Mas Gibran. Mereka ingin menyingkirkan Mas Gibran dengan Fufufafa ini sebagai senjata mereka. Nah, nanti berikutnya Fufufafa kalau udah meredup gagal, pasti akan muncul lagi yang baru guys ya. Ada aja itu ya, mereka emang paling kreatif dalam menciptakan kreasi-kreasi baru, bagaimana cara bisa menggulingkan Pak Jokowi dan anak-anaknya, dalam hal ini tentunya adalah Mas Gibran ya. Namun kita kembali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi, bahwa segala sesuatu kalau didasari dengan ketidakjujuran ya, kebusukan hati, itu
akan sia-sia dan tidak berhasil, ya, karena tidak akan direstui oleh leluhur-leluhur Nusantara dan oleh Yang Maha Kuasa. Ingat kemarin video yang saya reaksi bahwa Prabowo Gibran ini manifestasi dari Gajah Mada dan Hayam Wuruk, ya. Gajah Mada ahli perang, ya, ahli militer, dan dia berhasil menyatukan semua wilayah-wilayah Nusantara, memperluas kekuasaan Majapahit. Begitu pula dengan Hayam Wuruk, pemimpin muda yang sangat bijaksana, sangat cerdas juga, ya. Dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ini ke depannya Indonesia semakin berjaya. Amin. Oke guys, itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa seruput kopinya seperti Bang Denny Siregar yang saat ini sudah menjadi oposisi dari pemerintah. Mari kita bongkar semuanya.